pada hari ini baru dilantik, ucapkan selamat. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesejahteraan, dan insya Allah juga kebahagiaan dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan wabah ini ke depan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sampai masa akhir wabah ini. Saudara-saudara yang baru dilantik pada hari ini, pelantikan ini sebetulnya pertama adalah untuk mengisi SOTK BKN yang baru. Jadi BKN punya susunan organisasi dan tata kerja yang baru yang harus diisi. Kemudian setelah itu baru kita mungkin dalam 2 bulan lagi akan mengadakan pelantikan lagi untuk penyederhanaan birokrasi, terutama untuk mengurangi jabatan administrator dan pengawas. Jadi hanya akan tersisa sedikit sekali, eselon 3 dan 4. Sebagian besar akan sudah menjadi jabatan fungsional. Saya kira ini lebih cocok untuk PKN, juga untuk dapat mengantisipasi perubahan-perubahan bisnis proses secara global. Jadi nanti banyak sekali jabatan administrator dan pengawas yang tidak ada lagi, akan berganti dengan koordinator dan subkoordinator. Apa keuntungannya? Yang pertama, tentu dengan jabatan fungsional ini, batas usia pensiunnya, kalau dia madya akan bisa mencapai 60. Kalau utama akan bisa mencapai 65. Kalau jabatan struktural, eselon 3 dan 4 akan berhenti pada usia 68 tahun. Keuntungan yang lain adalah pergerakan dari para pejabatnya menjadi lebih liquid, menjadi lebih cair. Pergerakan ini akan sangat ditentukan dengan kompetensi dan kinerja. Jadi kalau di jabatan struktural banyak sekali syarat dan aturan, maka untuk menjadi koordinator dan subkoordinator itu yang perlu Anda lakukan adalah meningkatkan kompetensi dan kinerja. Siapa yang lebih baik dari yang lainnya, dia akan menjadi koordinator dan subkoordinator. Jadi tunjukkan kompetensi dan kinerja itu untuk bisa mencapai karir yang lebih baik bagi Anda semua. Jadi kalau Anda tidak ingin melakukannya untuk negara, untuk BKN, lakukan itu untuk diri Anda. Lakukan sesuatu yang lebih baik setiap hari. Nah, hanya dengan itu, maka kemudian kompetisi itu bisa Anda menangkan. Sekarang ini kita berada dalam kondisi kedaruratan bencana wabah. Bencana ini juga membawa rahmat sebetulnya, karena tiba-tiba kita semua menjadi digital. Hal-hal yang sulit sekali kita lakukan secara digital pada kondisi yang normal, sekarang ini tiba-tiba semuanya mendadak digital. Semuanya bisa pakai digital. Bisa menggunakan teleconference di mana saja tempatnya, dan juga pelayanan-pelayanan kepegawaian tiba-tiba juga menjadi digital. Anda dengan terpaksa kemudian membangun suatu sistem untuk melayani secara digital dengan teknologi informasi. Nah,
itu menjadi berkah sebetulnya bagi proses bisnis di BKN. Pertanyaannya kemudian adalah apakah kalau situasinya menjadi normal kembali, kita akan kembali melakukan hal-hal manual lagi, atau tetap menjaga intensitas digital ini? Rasa-rasanya tidak mungkin kita kembali ke sistem manual. Sekarang ini semuanya sudah digital, sudah bisa kita lakukan, dan itu masyarakat akan mempunyai tuntutan agar BKN tetap melakukan pelayanan-pelayanan secara digital. Nah, banyak yang harus kita rubah ke arah sana. Misalnya saja kalau pelayanan mutasi KP dan pensiun sudah bisa dilakukan secara digital, bagaimana dengan pelayanan terpadu satu pintu? Bagaimana dengan konsultasi? Apakah itu juga bisa kita lakukan secara digital? Nah, itu harus kita ciptakan sistemnya. Itu harus kita buat, kita desain, dan kita implementasikan. Dan saya kira pelantikan BKN pada tahapan ini hampir sebagian besar adalah generasi-generasi muda, generasi milenial yang sudah sangat paham dan terbiasa dengan teknologi informasi, dan juga mungkin menuntut akan pelayanan teknologi informasi. Jadi saya kira kita semua memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan di BKN agar bisa dilakukan dengan lebih cepat, lebih ramah, dan tentunya juga lebih murah. Dan itu bisa dilakukan dengan teknologi informasi. Jadi kita rubah semua sistem-sistem manual yang ada sekarang ini dengan menggunakan sistem digital. Alangkah baiknya kalau ke depan sama sekali tidak ada lagi kertas-kertas berkas dokumen yang harus dikirim ke BKN. Semuanya sudah menggunakan virtual paper atau virtual information, sehingga itu bisa diolah dan diproses dengan sangat cepat. Saya kira itu yang akan menjadi challenge, menjadi tantangan kita ke depan, sehingga kita bisa menjadikan bersama-sama BKN ini suatu information institution. Jadi belum ada di Indonesia information institution itu. Paling-paling electronic organization atau electronic institution. Kita tidak mau ke sana, kita harus lebih dari itu. Kita menginginkan suatu information institution, di mana information institution itu adalah mencoba mengelola informasi dengan cara yang sangat efisien. Dan ini dilakukan di semua negara. Jadi kalau kita bisa melakukan seperti itu, saya kira BKN bisa menjadi role model, menjadi leading institution untuk melakukan proses-proses pelayanan secara elektronik dan mengolahnya dalam suatu informasi yang terstandar dan terintegrasi. Coba Anda lihat kementerian mana yang menggunakan itu untuk semua aspek pelayanan. Mungkin tidak ada. Ya, kalau kita bisa cepat, kalau kita bisa mendahului mereka dalam proses institution ini, saya kira pertama kita memiliki potensi yang luar biasa untuk itu. Yang kedua, kita juga tidak berada di awal, kita sudah di tengah-tengah, sehingga kita bisa mampu mengelola BKN ini menjadi institution. Nah, saya tidak ingin ada orang yang kemudian menyampaikan, saya tidak bisa komputer, Pak. Saya sudah tua, saya sudah jadul. Rasa-rasanya saya paling jadul deh di dalam Zoom yang ada sekarang ini. Gitu. Yang ada di hadapan saya pasti usianya lebih muda dari saya. Kalau usianya sama dengan saya pasti sudah pensiun. Jadi kalau saya saja kemudian mencoba untuk mempelajari lebih
dari apa yang sudah saya pahami dan kemudian mencoba membangun suatu sistem yang lebih baik dengan teknologi informasi, tentu Anda harus lebih mampu dari saya. Nah, ini yang menjadi tantangan, dan saya menginginkan setiap kantor regional juga memiliki inovasi. Kanlek Pekanbaru ini salah satu yang terbaik menurut saya karena orangnya muda-muda. Dan teruskan membuat inovasi-inovasi itu, tunjukkan bahwa Anda bisa menjadi inspirasi bagi kantor regional yang lain. Saya kira itu yang menjadi tantangan Anda ke depan. Ciptakan secepat mungkin sistem-sistem untuk menghilangkan proses bisnis manual. Apa saja? Kalau itu bisa Anda lakukan secara digital, kenapa harus manual? Bisa kita lakukan secara digital. Lebih cepat, lebih murah, dan juga lebih ramah untuk peserta yang akan mendapatkan atau orang-orang yang akan mendapatkan layanan dari DKI. Saya kira mungkin itu Pak Margi dan teman-teman semua yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat pada teman-teman yang baru dilantik. Mudah-mudahan Anda tidak terkaget-kaget dengan pelantikan ini. Kok saya di sini ya? Kenapa saya dipindah sana ya? Ada banyak hal yang mendasari promosi atau rotasi. Untuk yang rotasi, banyak hal yang saya menginginkan terjadinya job enrichment atau pengkayaan kompetensi, pengkayaan kemampuan. Jadi saya kira Anda perlu mengetahui semua sisi, semua aspek, semua komponen dan spektrum dari manajemen ASN itu apa saja. Jika Anda bisa menjadi lebih mumpuni, begitu Anda berada pada tangga manajemen yang lebih tinggi. Jadi tidak hanya mengetahui satu saja, dan bisa tahu semua. Saya mungkin orang yang harus mengetahui semuanya, mulai dari stasi, dari manajemen kepegawaian, dari wasdal, sinkal, banyak kampus. Saya harus memahami satu persatu. Mungkin Anda tidak harus selengkap itu, tapi paling tidak bisa melengkapi diri menjadi lebih baik lagi. Sehingga spektrum kompetensinya menjadi lebih bagus. Nah, yang untuk promosi, saya ucapkan selamat karena saya memberanikan diri untuk melakukan pengkarbitan. Jadi yang pangkatnya cukup dan bagus, sudahlah promosi saja. Kenapa? Karena kita atau saya tidak ingin ada patah struktur di BKN ini. Patah struktur itu kita punya orang-orang bagus yang berusia mendekati BUP. Punya orang-orang bagus yang masih muda. Tapi yang di tengah-tengah kosong. Karena tidak ada orang. Tidak ada orang. Karena moratorium, karena hal-hal lain, sehingga di tengah itu kosong. Nah, kalau itu kosong dan orang-orang yang di atas pensiun, maka tidak ada yang menjadi pemimpin. Ini yang disebut dengan patah struktur dalam organisasi. Jadi kalau bangunan itu patah struktur, ya dia runtuh semua. Gitu. Saya tidak ingin itu terjadi. Jadi sudah sejak awal, saya masuk di BKN dan saya menemukan masalah seperti ini, saya melakukan pengkarbitan secara sadar. Jadi banyak yang saya paksa sekolah, terutama ke luar negeri, untuk bisa memberikan warna bagi BKN. Jadi yang muda-muda ini mungkin harus berani untuk sekolah ke luar negeri. Kalau tidak ada beasiswa, bisa cari sendiri. Banyak yang saya tunjukkan tempat-tempat beasiswa dan mereka mendaftar dan berangkat sendiri dengan beasiswa itu. Nah, saya kira ini menjadi tantangan bagi generasi muda, generasi milenial BKN, karena tanggung jawab kemungkinan di masa depan ada produk Anda. CPNS yang baru masuk, sekarang sudah baru jadi PNS ini, 20 tahun lagi mungkin sudah akan menjadi direktur atau deputi. Jadi, saya harus membuat jalan ke sana agar BKN ini tetap eksis di masa depan.
Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga pada Pak Margi yang telah melantik teman-teman semua atas nama Kepala BKN, sehingga roda kerja di Kanwil Pekanbaru ini dapat segera mungkin dilaksanakan dan dipercepat. Tentu saya berharap pada teman-teman yang baru dipromosikan untuk sesegera mungkin beradaptasi dengan pekerjaannya dan menjadi inspirasi di tempat kerja yang baru. Demikian arahan dan sambutan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Saya kira ini sudah selesai kan ya pelantikannya. Jadi saya masih ada acara yang lain, ada speaker yang lain. Tadi pagi saya tidak bisa bergabung karena mendadak ada panggilan video conference, jadi saya baru bisa bergabung setelah itu berakhir. Saya mohon maaf dan saya mundur diri. Terima kasih. Oh ya, terima kasih atas saran dan bimbingannya kepada Bapak. Salam sehat selalu ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tirto habis nangis. Mana dia? Aku tuh mau nanya kontak. Pak, saya nggak bisa.